tugas pokok fungsi, tantangan kita tetap harus melaksanakan tugas pokok fungsi kita dengan profesional. Namanya istilah nyunggin dhuwur, mendem jero. Ya kan? Oh, mendem Yang itu mendem dipendam dalam hati siap, saja. siap. Ya kan? Saset, wat, war, des, des. Nah itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Serambi Nusantara Menyapa dimanapun kita semua berada, kembali berjumpa dengan saya Muhammad Amin dalam program acara Serambi Nusantara Menyapa. Dan seperti biasa, kami hadir untuk memberikan informasi-informasi yang terkini tentang pemerintah daerah dan pastinya hal yang bisa kami share dan bisa kami informasikan kepada seluruh masyarakat dan khususnya pemirsa Nusantara. Baik, hari ini kami kedatangan tamu yaitu Bapak Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara yang sekarang lebih dikenal dengan protokol dan komunikasi pimpinan, yaitu Bapak Hendro Susilo MPD. Selamat datang Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sahabat Serambi Nusantara Menyapa se-Kabupaten Penajam Pasir Utara. Semoga selalu sehat, sukses, dan berkah selalu. Baik Bapak. Amin. Kita diskusi-diskusi nih Pak ya, terkait dengan ya biasa kalau misalnya kan ini mungkin seperti apa sih Bapak di Humas Protokol itu atau sekarang sebutannya dengan Prokopim deh, Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Ya, ini bagian dari tugas baru saya setelah kita dimutasi dari kecamatan, tentu menjadi hal yang sangat menarik bagi kami. Karena kami yang sebelumnya mungkin lebih banyak melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Yes. Nah, di Prokopim ini kita justru malah pelayanannya ke para pejabat yang kita layani, termasuk para tamu-tamu pejabat, memfasilitasi seluruh acara dan kegiatan, agar pelaksanaan acara dan kegiatan itu dapat berlangsung dengan lancar, sukses, dan sesuai dengan aturan keprotokolan. Oh, kalau secara, mohon maaf sebenarnya secara kecepatan Bapak untuk memahami dan mempelajari dalam dinamika jabatan baru ini seperti apa Pak? Ya. Kendalanya apa misalnya tersebut? Ya. Selama ini sebenarnya awalnya ya kendala hanya saja memang awalnya kita melayani orang yang memang masyarakat yang secara pengetahuan mereka bermacam-macam, kan? Kultur, budaya dan lain sebagainya. Tapi di kehumasan ini pelayanan terhadap pejabat saya kira mungkin lebih sedikit dan kami bersyukur rekan-rekan kami yang ada di Prokopim Penajam Pasir Utara ini banyak yang sudah senior sehingga tentu kami juga banyak dapat ilmu, belajar dari mereka dan seluruh persoalan ini sedikit demi sedikit bisa kami pahami terlebih dahulu. Gitu. Tapi unik-unik juga Pak. Unik, uniknya luar biasa karena ya kebetulan saat kami menjabat ini kebetulan kami melayani 2 kepala daerah, yaitu ada PJ Bupati yang pertama, kemudian ada juga PJ Bupati yang kedua ini kebetulan. Nah, jadi betul-betul luar biasa lah. Berarti pengalamannya sudah 2 kepala daerah langsung Pak, 2 kepala daerah. Gitu. Dengan 2 kepala daerah ini biasanya kan kalau kita ngelayani pimpinan seperti itu kan yang ada feel sendiri atau rasa-rasa tersendiri yang dirasa gitu seperti apa Pak? Kalau membeda-bedakan atau ya tentu itu bagian daripada tugas pokok fungsi, tantangan kita tetap harus melaksanakan tugas pokok fungsi kita dengan profesional. Kalau dengan pimpinan ya setidaknya kalau istilah bahasa Jawa itu nyunggin dhuwur, mendem jero. Ya, walaupun kita seolah-olah itu kita benar, mungkin pimpinan kita itu kurang pas, ya kita tetap meninggikan beliau. Kemudian apa-apa yang kemudian menjadi kurang enak dalam hati ini kita pendam saja dalam hati. Itu namanya aja, itu namanya istilah nyunggin dhuwur, mendem jero. Ya kan? Mendem itu dipendam dalam hati saja. Ya kan? Kemudian tetap kita angkat, kita
profesional untuk melayani beliau, kita muliakan sesuai dengan hierarki jabatan beliau, termasuk tamu-tamu beliau juga. Baik, Gitu. siap. Nah, eh, kalau saya tidak salah kan Bapak sekarang posisinya sedang sebagai peserta PKA ya. Ya, Apa itu PKA, Pak? Kemudian berapa lama nih Bapak pelatihan? ya PKA itu pelatihan kepemimpinan administrator. Kelas 3 Kebetulan, ya. ya, kebetulan kami melaksanakan PKA ini di Lembaga Administrasi Negara Nah, di LAN Dilan. HDOD Samarinda. Oh, Nah, dekat Pak ya. salah satu yang eh, menjadi tugas akhir kami itu kita harus membuat semacam proyek perubahan Oh, proyek yang dapat perubahan. berdampak terhadap peningkatan kinerja yang ada di tempat kerja kita masing-masing. Salah satu ide yang kami dapatkan ini ada beberapa. Yang pertama adalah kita harus mencari dulu permasalahan-permasalahan, persoalan-persoalan yang ada baik secara administrasi maupun di lapangan. Baik. Nah, salah satunya adalah kurang mengertinya, kurang pahamnya pelaksana acara dan pelaksana kegiatan ketika dia membuat atau melaksanakan kegiatan atau suatu acara melibatkan kepala daerah, ini masih kami dapatkan, Sangat minim gitu. ya masih kami dapatkan yang mereka yang melakukan koordinasi baik secara bersurat maupun melalui telepon kepada kami. Oke. Nah itu. Kemudian yang kedua, persoalan yang kedua, ini masih banyaknya di antara pelaksana acara atau pelaksana kegiatan yang tidak memahami aturan-aturan atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Oke. Nah itu juga menjadi persoalan bagi kami, termasuk di dalamnya di situ tentu terkait masalah kalau di keprotokolan itu ada yang namanya tata penghormatan, tata tempat, kan itu. Terus tata upacara. Nah ini banyak sekali yang mereka tidak mengerti, sehingga ini ketika melakukan kegiatan ini banyak sekali terjadi persoalan-persoalan di lapangan atau di dalam ruangan itu. Berarti nah kemudian dari permasalahan yang Bapak tangkap tadi ini apa anunya Pak? Terobosan Bapak apa itu Pak? Terobosan kami tentu karena memang saya sejak bertugas di kelurahan sampai di kecamatan itu biasa menggunakan jargon satset ya. Ya, jargon satset itu kalau dalam bahasa Jawa itu Bukan kampanye yang ya kemarin bukan Pak ya? kampanye presiden yang kemarin, Oh bukan. iya iya iya. Tapi satset itu sebelum ada kampanye presiden itu saya sudah biasa menggunakan jargon satset itu. Nah, jadi satset itu kalau dalam istilah bahasa Jawa itu gerak cepat tepat. Ya, Oh, artinya itu efektif, slogan Jawa ya, Pak ya? efektif dan efisien. Hmm. Satset watwut warwer des. Nah itu. Bahkan sama zamannya Pak PJ Bupati ditambahi sama dia lagi. Ya, casciscus der gitu. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, jadi di kecamatan pun kami waktu itu membuat grup juga S3. Sepaku Satset. Waktu itu isinya adalah pejabat yang ada di kecamatan dengan kepala wilayah yang ada di desa kelurahan. Terus kemudian kami pindah di Prokopim. Nah, di sini yang kemudian untuk meminimalisir persoalan-persoalan secara teknis di lapangan, termasuk meminimalisir juga pelaksanaan tugas pokok fungsi kami dalam fasilitasi kepala daerah. Ini akhirnya kami membuat terobosan membentuk yang namanya tim Humpro Satset, tim Humas Protokol yang siap. Satset itu maknanya ada Pak ya? ya, siap, aktif, tepat, sinergi, elaborasi, dan terpadu. Nah, jadi situ. Itu yang kita sebut Satset. Nah, tim Humpro Satset itu kemudian kita juga lakukan koordinasi baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dalam hal ini kami juga
melakukan koordinasi, memohon petunjuk arahan dari pimpinan. Dalam hal Siap. ini saya koordinasikan juga ke Pak PJ Bupati, ke Pak Sekda, ke Bapak Asisten 3 dalam rangka untuk kemudian melengkapi lagi apa-apa saja yang bisa kita lakukan di tim Humpro Satset, khususnya tim Humpro Satset di tingkat kabupaten. Setelah banyak mendapatkan masukan, ya, arahan dan petunjuk, ini kemudian kami lakukan lagi pembentukan tim Humpro Satset di wilayah tingkat kecamatan, desa, dan tingkat kelurahan. Oke. Dan tidak hanya sekedar melakukan pembentukan saja, nah, tapi Bentuk pembinaan juga ya, Pak ya. butuh juga pembinaan. Tapi sebelum kita melakukan pembinaan, tentu kami selaku tim Humpro Satset di level kabupaten ini kemudian Ada harus tahap-tahapan. ya ada tahapan. Kemudian kita legalkan juga Pak Oh, dengan dilegalkan. membuat Ada SK-nya berarti SK, nanti, Pak? Oh, SK yang ditandatangani langsung oleh Pak Sekretaris Daerah agar memudahkan kita dalam tugas ke lapangan dan barangkali bisa lebih dipercaya karena memang sesuai dengan surat keputusan dari pimpinan itu. Tapi sampai saat ini tahapannya apa Pak? Sudah bentuk sosialisasi sampai di level bawah, kelurahan desa, sudah sosialisasinya atau seperti apa? Ya, tim Humpro Satset ini bersyukur alhamdulillah sampai dengan saat ini kita langsung melakukan eksekusi di lapangan. Oh, oke. Kebetulan di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini kan ada 4 kecamatan. Iya. Ini kemudian kita buat dengan sistem yang berbeda. 2 kecamatan kita lakukan sosialisasi secara masif, kita kumpulkan di balai Kecamatan. pertemuan di kecamatan, yaitu ada Kecamatan Penajam dan Kecamatan Babulu. Kemudian 2 kecamatan ini kita coba lakukan sosialisasi, komunikasi, koordinasi ini dengan kita melakukan sistem seperti jemput bola. Door to door ya. Ya, door to door lah di kantor kecamatan, di kantor kelurahan, kantor desa. Ini lumayan membutuhkan energi, semangat berlipat-lipat dibandingkan kita harus mengumpulkan mereka di satu ruangan. Nah, ini kenapa kita lakukan? Kami hanya ingin melihat seperti apa apresiasi, tanggapan, masukan, Yes. dan harapan dari mereka itu secara langsung dari masing-masing wilayah tersebut gitu. Jadi nanti kalau dengan konsep yang tadi seperti itu Pak ya, ada koneksi, maksudnya ada koneksi langsung dari teman-teman di kelurahan desa sampai di kabupaten. Perannya yang teman-teman di kelurahan desa itu seperti apa yang diharapkan nanti Pak? Ya, tentu yang pertama karena kita ini berangkat dari legalitas surat keputusan, maka mereka kita minta juga untuk segera melegalkan tim Humpro Satset di masing-masing tingkatan. Jadi kecamatan-kecamatan, desa dan kelurahan ini kemudian mereka juga meng-SK-kan anggotanya sebagai tim Humpro Satset. Artinya mereka itu kemudian nanti akan mendapatkan sosialisasi pelatihan secara sederhana, baik tentang masalah keprotokolan maupun masalah Kehumasan juga masuk ya? Ya, termasuk kehumasan. Dalam hal ini kita menjelaskan petunjuk pelaksanaan teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, hanya kulit-kulitnya saja. Artinya setidaknya ini dapat memberi pemahaman memberikan pemahaman mereka pentingnya keprotokolan dan kehumasan. Selama ini ternyata hasil dari kita melaksanakan sosialisasi ke lapangan, ini masih banyak sekali yang belum memahami fungsi daripada protokol dan humas itu sendiri. Di antaranya misalnya ketika membuat kegiatan, ini mereka tidak terlalu memperhatikan terkait masalah tata tempat, tata penghormatan, upacara dan lain sebagainya. Padahal seharusnya mereka itu harus memahami, ya, ketika mereka mengundang kepala daerah, mengundang tamu-tamu yang lain, ini mereka harus betul-betul memahami hierarki jabatan dari tamu yang diundang itu sendiri, Mas. Karena itu ada undang-undangnya. Ya, betul. Kemudian yang kedua, mereka juga masih banyak belum memahami terkait fungsi kehumasan di masing-masing instansi. Seharusnya ketika humas ini bisa berfungsi dengan baik, maka diantaranya adalah bisa sebagai sarana
informasi publik yang menyampaikan capaian-capaian hasil-hasil kerja dari instansi mereka masing-masing. Khususnya kelurahan desa Iya, tadi ya Pak ya. terus menyampaikan program-program kerja ke depan, Oke. menginformasikan dan menyampaikan terkait dengan barangkali ada kejadian, informasi secara vertikal maupun horizontal. Termasuk yang terpenting, Mas Amin, Iya Pak. fungsi humas itu adalah untuk menjaga dan meningkatkan citra dari institusi mereka sendiri. Citra Nah, positif ini. Pak ya. Ya, tentunya citra positif. Kan gitu. Bukan meningkatkan citra negatif. Iya, betul. Dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan ya, khususnya sosialisasi dan sebagainya, Iya. Tanggapan stakeholder atau tanggapan dari pemerintah desa dan kelurahan itu sendiri tentang kegiatan Home Prosat saat ini gimana Pak? Ya, terima kasih. Nah, tanggapannya luar biasa, sangat positif sekali. Meskipun yang kita sampaikan ini hanya kulit-kulitnya saja, Mas. Tapi Masih kulit itu Pak ya, ya? masih kulit saja untuk protokol dan kehumasan ini. Mereka sangat mengapresiasi itu semua. Bahkan ada beberapa desa yang menyampaikan kepada kami, Pak, kami akan meminta nanti BIMTEK khusus di desa kami Woi, di tahun 2024. keren. Ini luar biasa. Berarti jangka panjang ini. Jangka menengah dulu Iya, kayaknya. jangka menengah Pak jangka ya? pendek mereka sudah mau ambil kita, Pak. Nah, kemudian mereka juga menyampaikan kalau bisa, Pak, karena ini sangat penting sekali untuk eksistensi instansi kami terkait masalah ini. Apalagi saat ini, Mas Amin, kita ini kan sudah Serambi Nusantara. Iya Pak, benar. Artinya kita ini berada di garis depan ibu kota Nusantara. Nah, untuk yang Kecamatan Sepaku, ini justru malah mereka sudah di Nusantara. Artinya pengetahuan, ya, keterampilan terkait masalah keprotokolan dan kehumasan. Mereka ini seharusnya sudah harus banyak belajar, banyak mendapat pengetahuan, bimbingan teknis terkait masalah itu. Kenapa? Karena sangat sering sekali pejabat-pejabat pusat, pejabat-pejabat provinsi ini kemudian melakukan kegiatan, acara, dan kunjungan di wilayah-wilayah mereka, mereka, termasuk di wilayah kita itu sendiri. Yes. Nah, makanya atas dasar pentingnya daripada kehumasan dengan protokolan ini, hampir semua, bisa saya katakan hampir 90, hampir 100%, termasuk dari kecamatan, mereka memberikan dukungan, respon support, bahkan tertulis dan video. Mereka menyampaikan bahwa di tahun 2025 mereka akan menyiapkan anggaran khusus untuk bimbingan teknis, kehumasan dan keprotokolan. Nah, luar biasa sekali. Benar, benar. Nah, ini artinya apa? Apa yang kita lakukan selama ini, melakukan sosialisasi di lapangan terkait kehumasan dan protokol ini kemudian membuat mereka menjadi semangat untuk mengetahui itu. Wawasannya mulai terbuka. Ya, wawasannya mulai terbuka. Kadang banyak, Pak. Karena dianggap kaku kali, Pak. Ya, persoalan yang disampaikan ini justru malah mereka kurang tertarik. Tapi tim Home Prosat ini saya bersyukur sekali. Ini hampir seluruh desa dan kelurahan ini sangat tertarik, kecamatan segala. Nanti kita lihat saja. Oh, siap. Luar biasa. Keren. Kalau secara humasnya mereka itu media sosial juga kemarin disosialisasikan Pak ya? Disosialisasikan terkait masalah kehumasan. Yang paling sederhana itu mereka memiliki akun-akun masing-masing institusinya. Ya, yang kita sempat berikan masukan bahwa pendokumentasian itu bukan hanya sekedar untuk sebuah laporan SPJ saja, ya kan? Tapi ini bagian dari pertanggungjawaban bahwa bukti seorang pimpinan suatu wilayah ini melakukan kegiatan, melakukan kegiatannya. Nah, karena contoh seorang lurah, kepala desa, mereka itu ada tugas pokok dan fungsi seperti pelaksanaan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, bahkan peninjauan lokasi lapangan, peninjauan lapangan, posyandu sekalipun itu juga semuanya bentuk kerja. Ya, bentuk kerja. Nah, itu bisa nanti ke depannya bisa menjadi salah satu dokumen atau track record apa yang sudah mereka lakukan. Ini yang selama ini barangkali belum mereka pahami. Sebenarnya sebuah kerugian. Termasuk Bapak waktu di kecamatan kali Pak ya? Iya, bahkan ada salah satu desa dan kecamatan menyampaikan ke kami, pimpinannya, ini Pak, ketika kami ada lomba, misalnya camat berprestasi, lurah berprestasi,
kami sudah lakukan, tapi kami tidak punya jejak untuk bisa membuktikan itu. Oke, Nah, benar. itu. Jejak digitalnya tidak Jejak ada. digitalnya tidak ada, sehingga mereka kesulitan. Akhirnya itu tadi, Pembuktiannya pembuktiannya kurang penilaian tidak ada, Pak, optimal. ya. Nah, itu. Nah, sekarang mereka sudah mulai sadar. Bahkan ada yang bilang, wah, saya itu sebenarnya cukup dicatat oleh malaikat saja, Pak. Nah, ternyata Nggak catatan bisa, Pak. malaikat ini tidak bisa juga dipertanggungjawabkan ketika kita melakukan kegiatan lomba lurah berprestasi Nggak bisa, misalnya, Pak. atau lomba camat berprestasi. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi diskusi yang lucu juga kami Iya, ketika benar, kami melakukan Pak. sosialisasi di bawah. Kalau catatan Gitu. malaikat itu ya khusus untuk malaikat dan Tuhan berarti Iya, nanti. urusan akhirat akhirnya. Iya, Nah, ini Pak, yang benar. mereka coba lakukan. Ternyata mereka berpikir, Pertanggungjawaban dunianya belum ini. ya, pentingnya kehumasan ini dalam rangka untuk pertanggungjawaban tugas pokok fungsi dari seorang pimpinan dan institusinya. Siap, benar. Gitu. Berarti mungkin ya bisa dipahami bahwa secara protokolnya sangat penting karena itu fungsinya untuk pimpinan dan tamu pimpinan atau untuk tamu daerah gitu ya. Dokumentasi pimpinan pun juga sangat penting dan Betul. komunikasi kehumasannya, Pak, ya. Kita sudah berada di penghujung ya, mungkin kita akan tapi sebelum kita tutup nih program diskusi kita, mungkin boleh disampaikan kepada stakeholder yang ada atau teman-teman yang biasa membuat kegiatan untuk khususnya tentang Humpro Satset ini seperti apa? Kembali, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Ketika kita melaksanakan kegiatan, maka yang pertama harus kita pahami yaitu bagaimana kita menghargai, melayani seorang tamu, baik kepala daerah maupun tamu kepala daerah sesuai dengan hierarki jabatannya. Nah, ini yang terpenting, melakukan dan memperhatikan serta melaksanakan tata penghormatan, tata upacara, dan tata tempat sesuai dengan hierarki jabatan yang kami sampaikan tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu yang harus diperhatikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang melibatkan kepala daerah, ini yang pertama harus kita ketahui dulu tentang standar operasional pelayanan. Karena setiap kegiatan yang melibatkan kepala daerah, maka harus mendapatkan pelayanan keprotokolan yang layak. Kemudian ini juga harus ada yang namanya peliputan dari tim humas. Nah, sebagai wujud tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, ini juga harus dilakukan pemberitaan, bukti tanggung jawab dari apa yang sudah dikerjakan kepada publik, kepada masyarakat. Ini yang menjadi catatan terpenting. Sehingga peran dari protokol dan humas ini sangat menentukan dan sangat penting dan sangat perlu untuk diketahui oleh setiap instansi, setiap baik kecamatan, desa, dan kelurahan ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan kepala daerah. Kurang lebihnya mohon maaf, Mas Amin, saya ucapkan terima kasih sudah mendapat kesempatan untuk bisa berbagi, diskusi bersama-sama. Baik, Pak. Oke, Pak, pemirsa Salam Nusantara dimanapun Anda berada, sampai di penghujung acara kita. Namun yang saya garis bawahi tadi, saat kita melaksanakan kegiatan nantinya, atau teman-teman seluruh SKPD, bahkan dari level kelurahan dan desa, dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan atau etika keprotokolan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan atau keprotokolan yang ada. Fungsinya sih kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu dan pastinya kita akan bertemu kembali di kesempatan-kesempatan berikutnya dengan berdiskusi yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.